Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gunawan Pransuka. Saya mahasiswa PTG dalam jabatan tahun 2020, angkatan 3, kelas 4, Prodi IPS, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2020505710. Selamat menyaksikan. Baik, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kembali lagi. Pak. Ya, kembali lagi kita pada siang hari ini. Ya, kembali bertemu dengan pembelajaran IPS. Namun sebelumnya, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mohon salah satu dari kalian untuk memimpin doa supaya pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan yang bertugas berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, baik. Terima kasih. Pertama-tama, siapa yang belum menghadiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini? Yeni mana? Dah masuk belum? Belum. Oh, nanti dikabarkan bagi teman-temannya yang belum hadir pada siang hari ini, supaya nanti dikabarkan mengenai materi yang kita pelajari pada siang hari ini. Nah, nanti juga setelah pembelajaran ini, nanti materi yang telah Bapak sampaikan di sini akan Bapak bagikan melalui WA Group, ya, WA Group kita. Nanti Bapak bagikan di situ, kalian baca-baca lagi di rumah. Oke, untuk hari ini, pertemuan kita kali ini yaitu membahas tentang, ntar Bapak buka dulu ya. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan? Pak. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang potensi dan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, tujuan pembelajaran yaitu melalui model problem-based learning, peserta didik dapat menjelaskan, mendeskripsikan, dan menganalisis potensi sumber daya alam di Indonesia dengan benar serta menyajikan hasil telaah dengan percaya diri dan santun. Nah, jadi nanti Bapak akan jelaskan sedikit materi tentang sumber daya alam ini. Kemudian nantinya kalian akan melakukan diskusi kelompok, ya. Akan melakukan diskusi kelompok dengan LKPD yang akan saya bagikan nanti. Nah, ada yang masih ingat enggak pembelajaran pada minggu lalu? Yaitu mengenai sumber daya alam. Siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat mengenai sumber daya alam? Saya, Pak. Saya, Pak. Nah, silakan. Contoh sumber daya alam semua tumbuhan dan hewan. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui: minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kalau sumber daya alamnya apa? Pengertian sumber daya alam. Ada yang tahu enggak? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Ya, sumber daya alam yaitu apa tadi? Sumber daya yang terdapat dari alam yang digunakan oleh manusia untuk kepentingan hidupnya.
Oke, itu sumber daya alam. Nah, kemudian berikutnya ini ya, pada pembelajaran pada siang hari ini Bapak jelaskan dulu peta konsep submateri kita pada hari ini, yaitu mengenai potensi sumber daya alam. Yang mana sumber daya alam itu terdiri atas sumber daya udara, sumber daya tanah, sumber daya air, sumber daya hutan, sumber daya tambang, kemudian sumber daya laut. Nah, pada hari ini kebetulan kita akan mempelajari sumber daya air. Yang mana sumber daya air itu terdiri menjadi 3, yaitu air hujan, air sungai, dan air danau. Kemudian nanti bagaimana pemanfaatannya untuk kegiatan ekonomi, apakah untuk perikanan, ataupun transportasi, dan kegiatan lainnya. Nah, nanti di LKPD yang Bapak bagikan kepada kalian, sudah diterima belum di grup WA kemarin? Sudah kan? Sudah, Pak. Ya, sudah didiskusikan? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah terima, sudah didiskusikan mengenai LKPD yang kita bagikan, nanti tinggal kalian presentasikan. Ya. Ya, Bapak jelaskan di sini kenapa Bapak mengambil sumber daya air. Kebetulan kita di daerah Melawi di sini, alhamdulillah kita merupakan salah satu daerah yang dialiri oleh sungai, ya, yaitu Sungai Melawi. Nah, pada saat ini Sungai Melawi lagi tidak baik karena sekarang ini kita lagi terkena bencana banjir, ya. Ada yang rumahnya kena banjir? Ada, Pak. Nah, gimana keadaan air pada hari ini? Apakah masih surut, masih pasang, atau sudah mulai surut? Sudah mulai surut. Alhamdulillah. Jadi airnya sudah mulai surut, jadi aktivitas kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Nah, kemudian pernahkah kamu melihat sungai yang ada di daerahmu? Tentunya pernah. Kemudian pernahkah kalian memikirkan dari mana asal air sungai itu? Kemudian ada lagi timbul pertanyaan, mengapa air di muka bumi ini tidak pernah habis? Padahal air di muka bumi ini sering kita gunakan untuk minum, untuk nyuci, dan sebagainya. Tapi air tetap saja ada di muka bumi ini dan bahkan tidak akan habis. Kenapa demikian? Nah, ini yang akan saya jelaskan secara singkat pada hari ini. Nah, yang pertama, yaitu kenapa air tidak bisa habis di muka bumi ini. Ini dikarenakan air berubah wujud ketika terkena sinar matahari, air berubah wujud menjadi uap. Nah, kadang menjadi es, kemudian berubah menjadi air kembali, yang disebut dengan siklus air. Nah, jadi air berubah wujud menjadi uap, kadang-kadang bisa menjadi es, kemudian bisa berubah kembali menjadi air kembali dalam bentuk hujan. Nah, itulah yang disebut dengan siklus air. Adapun siklus air itu terbagi menjadi 3, ya, yaitu yang pertama siklus pendek. Siklus pendek itu seperti apa? Itu kalian kalau melihat laut yang luas kan banyak airnya tuh. Laut tersebut terkena sinar matahari, kemudian air laut menguap ke atas menjadi awan. Nah, setelah menjadi awan terjadi kondensasi, maka awan tersebut berubah menjadi hujan dan jatuh lagi kembali ke laut. Jadi itu dinamakan siklus pendek. Dari laut naik ke awan, menjadi hujan, jatuh kembali ke laut. Nah, itu siklus pendek. Yang kedua, siklus sedang. Siklus sedang itu air laut terkena sinar matahari, menguap, terjadi kondensasi menjadi awan, kemudian awan tersebut ditiup oleh angin. Nah, awan ditiup oleh angin, dibawa ke daratan, turun kembali menjadi hujan, maka hujan tersebut turun di daratan, dialiri oleh sungai menuju ke laut kembali, yaitu sedang. Ya, siklus sedang. Yang ketiga, siklus panjang. Air laut terkena sinar matahari, menguap menjadi awan, terjadi kondensasi, kemudian awan tersebut ditiup oleh angin, kencang sekali anginnya, sehingga awan tersebut jauh ke daratan. Ya, jatuhlah menjadi air hujan di pegunungan es,
kemudian es itu mencair, baru dia mengalir, dialiri oleh sungai menuju ke laut kembali. Nah, jadi itu 3 siklus air yang menyebabkan kenapa air di muka bumi ini tidak pernah habis. Jadi mutar-mutar terus. Nah, mungkin kelihatan Sungai Melawi kalian kadang-kadang mengalami surut. Nah, itu mungkin airnya lagi di udara ya, ataupun lagi di gunung. Nah, belum dialirkan menuju ke laut. Nah, itu. Kemudian sumber daya air ya. Sumber daya air di Indonesia seperti Bapak jelaskan tadi ada 3, yaitu air hujan, air sungai, dan air danau. Sebenarnya juga ada air laut, namun itu termasuk sumber daya laut dengan ekosistem yang ada di laut. Nah, ini kita membahas 3, yaitu air hujan, air sungai, dan air danau. Nah, apa itu air hujan? Air hujan adalah sebuah peristiwa presipitasi atau jatuhnya suatu cairan dari atmosfer yang berwujud cair maupun beku ke permukaan bumi berwujud cairan. Nah, jadi itu hujan. Kemudian yang kedua sungai. Nah, ini gambar sungai. Pernah lihat sungai ini? Ya, ini sungai sangat bagus sekali ya di sekelilingnya. Di sekelilingnya ada hutan, ini sungai yang sangat terjaga, airnya jernih. Kalau di tempat kita itu ada sungai Dedai ya kan, tapi tidak sebesar ini. Sungai besarnya di tempat kita itu Sungai Melawi. Apa itu sungai? Sungai merupakan tempat mengalirnya air di daratan menuju ke laut. Sungai berawal dari daerah yang tinggi, ya. Daerah yang tinggi itu disebut hulu. Jadi bagian hulu itu daerah yang tinggi menuju ke daerah yang rendah atau hilir. Jadi sungai berawal dari daerah yang tinggi atau disebut hulu, kemudian berakhir di tempat yang rendah, di daerah yang rendah atau disebut dengan hilir. Ini aliran sungai. Nah, yang ketiga tadi Bapak sebutkan ada danau. Ya, ini danau. Ini Bapak ambil ke danau ini merupakan Danau Sentarum. Ya, Danau Sentarum yang terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Danau ini juga merupakan taman nasional. Ya, taman nasional. Jadi danau merupakan tubuh perairan yang dikelilingi daratan dan terletak di daerah cekungan. Nah, jadi danau itu berbentuk cekungan. Di sekelilingnya dikelilingi oleh daratan. Jadi beda dengan sungai. Ya, kalau sungai dia terus mengalir, kalau danau itu seperti dalam cekungan. Di sekelilingnya itu daratan. Nah, berikutnya Bapak jelaskan jenis-jenis sungai. Jadi jenis sungai itu ada 3. Yang pertama sungai hujan, yang kedua sungai gletser, yang ketiga sungai campuran. Apa itu sungai hujan? Airnya berasal dari proses prepitasi hujan dan keluar melalui mata air di bagian hulu. Contohnya Sungai Bengawan Solo, Sungai Citarum, dan Sungai Ciliwung. Kalau sungai gletser adalah airnya berasal dari es atau salju yang mencair. Contohnya Sungai Mamberamo yang airnya berasal dari es Puncak Jaya, Papua. Ya. Kemudian airnya berasal dari proses presipitasi dan pencairan es atau salju. Contohnya Sungai Digul. Itu yang dinamakan sungai campuran. Nah, di Indonesia ini banyak terdapat sungai-sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil. Adapun sungai yang berukun besar itu terdapat di sejumlah pulau-pulau yang besar. Sejumlah pulau yang besar itu diantaranya ada Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Nah, di sungai kita di Kalimantan Barat ini juga mempunyai sungai besar, yaitu Sungai Kapuas. Perlu kalian ketahui bahwa Sungai Kapuas itu merupakan salah satu sungai terpanjang di Indonesia. Jadi kalau ditanyakan sungai terpanjang di Indonesia, itu adalah Sungai Kapuas yang tepatnya berada di Kalimantan Barat. Kemudian ada Sungai Mamberamo di Papua, ada Sungai Batanghari di Jambi, kemudian ada Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Yang berikutnya fungsi sungai. Ya, fungsi sungai
di sini ada beberapa fungsi sungai, yaitu penampung air hujan yang turun, kemudian sebagai pusat ekosistem. Jadi di sungai itu kan banyak ekosistem yang hidup di sungai, misalnya seperti ikan, udang, dan ekosistem-ekosistem lainnya yang di daratan pun seperti hewan-hewan darat juga memerlukan sungai untuk minum. Nah, jadi dia dikatakan sebagai pusat ekosistem. Kemudian sungai juga sebagai tempat rekreasi. Nah, di tempat kita seperti di Sungai Kapuas, kadang-kadang kita mengadakan karnaval ataupun lomba sampan, ya, lomba speedboat itu dilakukan di Sungai Kapuas. Itu mengundang banyak orang, maka dia dikatakan sebagai tempat rekreasi. Kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar aliran sungai. Jelas ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat sekitar. Sungai di daerah Indonesia sangat potensial, diantaranya ini seperti saya katakan. Ini gambar apa ini? Yaitu sungai yang tempat rekreasi tadi bisa digunakan untuk karnaval. Nah, ini karnaval yang diadakan di sungai. Nah, ini sungai juga, ini Sungai Kapuas ya. Sungai Kapuas ada seseorang lagi apa itu? Sedang menjala ikan ya, menjala ikan. Nah, kalau ini sungai di daerah Kabupaten Melawi itu Sungai Pinoh namanya. Nah, ini sebagai alat transportasi di sana karena memang jalan daratnya belum terhubung ke desa-desa terpencil. Maka satu-satunya alat transportasi yang digunakan, satu-satunya alat transportasi yang digunakan yaitu melalui jalur air menggunakan speed. Ini kalau namanya di sana adalah speed perahu 15 PK. Nah, kalau ini yang sering kalian lakukan. Lagi apa ini? Lagi mandi air banjir. Nah, banjir juga yang sering kalian lakukan di sungai, berenang, dan sebagainya. Berikutnya ada hal-hal yang dihindari demi kelestarian sungai. Jadi ada beberapa hal sebenarnya dihindari. Salah satunya ya ini yang paling pertama itu jangan membuang sampah di sungai. Nah sekarang ini Bapak mau tanya, gambar yang ini gambar apa ini? Ada yang tahu enggak? Yo, siapa yang tahu ini gambar apa? Gambar? Larangan. Gambar apa? WC. Nah, gambar WC ya. Nah, ini gambar WC. Ini sebenarnya hal-hal yang dihindari demi kelestarian sungai. Gambar WC atau jamban ya, kalau kita jamban. Jadi ketika sakit perut, lari ke sungai ya, ke jamban, buang kotoran di sungai. Itu juga akan mencemari sungai. Jadi ini juga perlu dihindari demi kelestarian sungai. Alangkah baiknya kita pindah jambannya itu ke daratan, misalnya dibuatkan WC yang bagus, WC umum atau WC masing-masing di rumahnya kan sudah ada WC. Nah, itu demi kelestarian sungai kita. Kenapa dilarang buang air di sungai? Kan sungai itu kan selalu mengalir dari hulu ke hilir. Nanti ada temannya yang tiba-tiba sakit perut dari hulu, ya buang airnya di WC di sungai, ya di jamban. Nah, yang di hilir mencuci piring, nanti airnya kan ngalir ke situ, ada penyakit-penyakit yang menular, bisa menularkan penyakit. Maka kenapa hal ini perlu dihindari. Kemudian yang berikutnya, dampak bila sungai itu tidak dijaga. Ini yang terjadi pada kita sekarang ini. Nah, pada tahun 2020 ini, di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang dan sekitarnya, aliran Sungai Melawi ataupun Sungai Kapuas, itu mengalami banjir sebanyak tiga kali dengan yang hari ini. Nah, hari ini kita memang dalam keadaan banjir. Tapi yang paling terparah itu adalah banjir yang kedua dan terlama, terbesar ya. Nah, Bapak sampai umur Bapak sekarang ini memang baru kali ini melihat banjir terbesar di daerah kita, yaitu banjir yang kedua. Yang pertama lumayan besar, tapi lebih besar yang kedua. Kemudian sekarang yang ketiga, tapi alhamdulillah menurut informasi dari kalian tadi, airnya sudah mulai surut.
Oke, baiklah sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, ini Bapak akan membagikan LKPD ya. LKPD ini juga sudah saya sharekan di grup WA kalian kemarin. Dan mungkin sudah kalian diskusikan, dibagikan kelompok. Nah, nanti kalian akan mendiskusikan atau mempresentasikan, yaitu pertanyaannya, sungai memiliki fungsi penting dalam kehidupan manusia. Melalui kegiatan kelompok, coba diskusikan manfaat fungsi sungai bagi kegiatan-kegiatan berikut. Misalnya kegiatan rumah tangga. Nah, sungai itu digunakan kegiatan rumah tangga seperti apa? Kemudian kreativitas, kemudian juga untuk industri. Sudah ada kan masing-masing kelompok? Sudah disusun jawabannya? Sudah, Pak. Sudah. Ya, nanti kita bertemu lagi untuk mendiskusikan hasil, untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang telah kalian lakukan. Ya, baiklah. Sekarang kita akan mendengarkan presentasi hasil diskusi kelompok dari kalian yang dimulai dari kelompok 1. Siapa kelompok 1 dipersilakan memaparkan hasil diskusinya. Nama saya Irma, perwakilan dari kelompok 1. Hasil diskusi kami manfaat sungai bagi rumah tangga. Contohnya, sungai digunakan untuk mencuci baju, mencuci piring, mandi, dan bisa juga untuk sumber air minum. Ya, bagus sekali. Jadi untuk rumah tangga, tadi kelompok 1 mengatakan sungai itu bisa digunakan untuk mencuci, kemudian mandi, ya untuk rumah tangga, mencuci piring, mencuci pakaian, mandi, dan bahkan kalau sungainya bersih bisa digunakan sebagai sumber air minum. Nah, walaupun bisa diolah kembali atau disaring menggunakan peralatan yang teknologi yang canggih sehingga air sungai yang tadinya disedot kemudian diolah bisa merupakan menjadikan air minum. Nah, yang berikutnya kelompok 2. Siapa kelompok 2? Silakan. Saya, Pak. Nah, silakan. Nama saya Adi. Saya perwakilan dari kelompok 2. Hasil diskusi kami, manfaat sungai untuk kreativitas. Misalnya, 1. Pencinta olahraga renang. Bisa memanfaatkan sungai untuk berlatih renang. 2. Bagi yang hobi memancing, bisa memanfaatkan sungai pada waktu musim kemarau. 3. Arum jeram pada sungai yang kecil. Oh, ada 3 ya. Menurut kelompok 2 ini pemanfaatan sungai bagi apa tadi yang kedua? Kreativitas. Nah, kreativitas yang ada di dalam diri kalian, misalnya ada yang hobi mancing, tadi dipaparkan kelompok 2. Sungai juga dimanfaatkan bagi yang hobi berenang, untuk berlatih berenang, ya. Kemudian yang ketiga, ada kreativitas mengarungi jeram. Nah, di sungai-sungai yang kecil itu kan terkadang ada jeramnya, di situ keseruan masing-masing dari kalian kalau mengarungi jeram, ya, arung jeram namanya. Oke, yang berikutnya kelompok 3 ada enggak? Masih ada yang memaparkan diskusinya? Saya, Pak. Ya, silakan. Nama saya Sobri. Saya perwakilan dari kelompok 3. Hasil diskusi kami. Agak ini Sobri, agak dekat lagi ke mic-nya Sobri. Kurang jelas kedengarannya. Ah. Ya, agak dekat ngomongnya, agak keras dan agak dekat ke laptopnya ya. Silakan. Nama saya Sobri, saya perwakilan dari kelompok 3. Hasil diskusi kami, manfaat sungai untuk industri. Misalnya menggunakan sungai untuk mengalirkan bahan baku industri. Contohnya seperti karet, kayu, dan hasil hutan lainnya. Ya, jadi yang ketiga pertanyaannya adalah manfaat sungai bagi kegiatan industri.
Yang pertama tadi rumah tangga, yang kedua kreativitas, yang ketiga industri. Nah, seperti dikatakan kelompok 3 ini, kegiatan industri, salah satu contohnya tadi adalah untuk menyalurkan bahan baku, ya, untuk industri, bahan baku industri. Bahan baku itu apa saja? Bahan mentah seperti karet, kemudian seperti kayu, kemudian hasil hutan lainnya. Karena biasanya di daerah-daerah terpencil di hulu susah dilewati melalui kendaraan darat, maka disalurkan melalui air atau sungai, disalurkan melalui sungai untuk menyalurkan bahan baku industri. Ya, bagus sekali untuk diskusi kita pada hari ini. Kalian sudah sangat baik sekali, pemaparannya sudah bagus, sudah mulai berani dan semakin aktif dalam pembelajaran. Nah, untuk itu sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Nah, silakan. Sumber daya air terbagi menjadi 3, yaitu air hujan, air sungai, air danau. Siklus air terbagi menjadi siklus rendah, siklus sedang, dan siklus panjang. Ya, jadi sumber daya air tadi terbagi menjadi 3, ada air hujan, kemudian air sungai, dan air danau. Yang mana air tersebut tidak bisa habis di permukaan bumi karena dia ada siklus air. Ya, siklus air juga terbagi menjadi 3, betul sekali, yaitu ada siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Nah, mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin minggu depan kita sudah mulai melakukan ulangan umum semester kedua. Jadi untuk kalian silahkan tetap belajar lagi, ya, yang rajin, pelajaran IPS-nya diulang-ulang kembali materi yang telah Bapak berikan. Mungkin di situ akan keluar juga soal-soal untuk ulangan umum semester 1 ya, untuk ulangan umum semester pertama. Nah, ini mungkin yang kelas 7 baru pertama ulangan umum. Nah, sekarang inilah saatnya kalian membuktikan siapa di antara teman sekelas kalian itu yang terbaik, ya, bukan berarti yang bersaing dari hal-hal yang jelek, ya, tapi bersaing dengan hal-hal yang positif. Nah, selain itu juga Bapak sampaikan, mungkin memang pandemi ini belum berakhir. Bapak mohon kalian tetap menjaga kesehatan, ya, jangan berkeliaran di rumah. Jangan lupa cuci tangan, menggunakan masker kalau keluar rumah. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Saya, Pak. Nah, silakan. Untuk mengakhiri kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, baiklah. Terima kasih kalian telah mau bergabung di pembelajaran kita pada hari ini. Yang belum bergabung, nanti segera diinformasikan hal-hal yang telah kita pelajari pada hari ini. Ya, mungkin sampai di sini Bapak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.